Bapak Ibu yang melakukan pemberkasan NIP P3K tahun 2022, sesi kali ini saya akan membahas khusus mengenai penginputan data riwayat keluarga. Karena ini banyak yang memiliki pertanyaan, bagaimana jika saya sudah menikah tetapi bercerai, kemudian orang tua kandung saya sudah pisah, sudah meninggal, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan kupas satu persatu beserta cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, perlu menjadi perhatian bahwa bagi Bapak Ibu yang belum menikah, otomatis di sini yang pasangan istri atau suami ini tidak perlu diisi karena kan tidak memiliki pasangan. Begitu juga dengan di data anak, kan belum punya anak. Yang perlu diisi nanti adalah orang tua kandung, karena saya rasa Bapak Ibu semua pasti memiliki orang tua kandung. Kalau memiliki saudara kandung, ini juga diinput. Kalau tidak memiliki saudara kandung, ini tidak usah diinput. Kalau belum menikah kan otomatis tidak memiliki mertua. Walaupun misalnya memiliki calon, tapi kan belum resmi. Ya, sabar dulu. Oke, saya akan perlihatkan satu persatu untuk data istri atau suami. Nah, klik saja. Nah, Bapak Ibu, yang dimasukkan di sini adalah jika Bapak Ibu selaku suami melakukan pemberkasan sekarang, maka yang diinput adalah data istri. Kalau Bapak Ibu selaku istri yang melakukan pemberkasan sekarang, maka yang diinput di sini adalah data suami. Jadi jelas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu inputkan NIK-nya. Nah, ini NIK-nya saya sembarang saja Bapak Ibu, karena ini cuma sebagai sampel ya. Nanti NIK dan nomor kakak silahkan sesuaikan dengan yang Bapak Ibu pegang. Dan pilih pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini memilih salah satu. Misalnya mengurus rumah tangga, karena saya ingin menginput yang data istri itu misalnya. Diklik saja dan masukkan namanya, misalnya siapa? DP itu misalnya. Untuk pekerjaan kalau misalnya dia PNS, ya ini diklik pilih yang pegawai negeri sipil. Ketika beberapa karakter misalnya sipil, lalu diklik. Nah, maka ini namanya dihapus dulu Bapak Ibu. Kalau dia PNS, ini dikosongkan. Ini NIP-nya harus benar ya, karena dia nanti akan mencari nama itu sendiri setelah diinputkan NIP-nya. Oke, saya akan coba simulasikan ya. Nah, saya misalkan inputkan NIP-nya. Oke, sudah. Kemudian namanya juga harus benar. Tidak boleh pakai nama sembarangan. Lalu klik cari ASN. Nah, di sini diminta untuk menginput tanggal lahir ya, tanggal lahir pasangannya. Jadi mundurkan dulu biar mencari tahun yang sesuai, bulan yang sesuai, tanggal yang sesuai. Maka ini akan mencari sendiri. Ini masih muter. Nah, maka sudah muncul otomatis nama serta institusinya atau perusahaan tempat bekerja. Ini sudah tidak bisa diedit lagi. Ini sudah otomatis. Itu kalau yang PNS. Oke, saya akan batalkan dulu ini. Saya akan ulang ya dari awal. Ini NIK. Ini kalau misalnya bukan PNS ya, saya sembarang saja. Nomor kakaknya juga sama. Pekerjaannya misalnya mengurus rumah tangga untuk data istri, namanya Depi itu misalnya. Tempat lahirnya ketikkan saja huruf depan nama kabupatennya, kabupaten tempat lahir ya, dan tanggal lahirnya saya sembarang saja dulu karena ini sebagai contoh. Ya, ini dimundurkan tahunnya untuk memilih tahun yang sesuai. Ini tinggal dimundurkan. Oke. Dan perusahaannya kalau mengurus rumah tangga kan berarti tidak punya perusahaan atau institusi. Berarti strip aja. Terus perkawinannya menikah. Kemudian akte menikahnya saya sembarang saja ini sebagai contoh. Tanggalnya misalnya ya. Kemudian status hidupnya masih hidup. Dan kalau sudah klik simpan. Ini contoh ya. Kemudian jika Bapak Ibu ternyata sudah menikah tetapi belum mengurus akte perkawinan, belum mengurus juga kakak menjadi satu dengan pasangannya, maka solusinya Bapak Ibu segera urus datanya ke Dukcapil biar jadi satu kakak serta dapat akte pernikahan. Karena tadi kan diminta menginput nomor akte pernikahan. Nah, ini ya, akte menikahnya di sini perlu diinput. Kemudian kalau misalnya itu tidak bisa dikejar, nanti keburu lewat pemberkasan itu misalnya tidak bisa diselesaikan berkas updatean Dukcapilnya, maka ini boleh gunakan data yang Bapak Ibu ketika masih numpang di orang tua. Artinya walaupun statusnya sudah menikah sebenarnya, tetapi karena datanya masih numpang di orang tua, gunakan saja data itu. Berarti tidak usah memasukkan nama pasangan di sini. Kenapa? Ini kan belum memiliki nomor akte pernikahannya. Kalau ini nggak diisi maka nggak akan bisa lanjut. Itu ya. Tapi segera diurus Bapak Ibu karena ini nanti kan diperlukan untuk pemberkasan gaji agar tunjangan suami atau istri bisa didapatkan.
Kemudian, kalau Bapak Ibu misalnya statusnya sudah cerai, maka di sini kan status perkawinan nanti Bapak Ibu pilih janda atau duda. Maka di sini diminta untuk menginputkan nomor akte pernikahan dan nomor akte cerai. Nah ini lihat, Bapak Ibu memiliki nggak nomor akte perceraian itu? Kalau misalnya belum mengurus, belum secara resmi bercerai, walaupun statusnya sudah bercerai, maka gunakan saja dulu data ketika masih menjadi pasangan. Kan pasti punya kakak kan? Nah gunakan saja kakak lama yang ketika masih menjadi pasangan. Itu Bapak Ibu. Karena ini kalau nggak diisi, maka nggak akan bisa lanjut. Ya, lebih baik Bapak Ibu menggunakan data yang belum update daripada nanti Bapak Ibu membuat-buat data di sini. Ya, dianggap nanti memalsukan data gitu misalnya. Toh juga ini kan tidak diminta untuk mengupload bukti dukungnya. Bapak Ibu cuma melengkapi saja. Oke, clear ya untuk data istri atau suami. Kali ini saya batal. Saya akan lanjut ke data anak. Nah, untuk data anak, berkas pendukungnya sama yaitu kartu keluarga. Karena di sini cuma diminta menginput NIK. Misalnya NIK, nomor kakaknya, ini sembarang dulu. Kemudian pekerjaannya, kalau masih kecil kan belum bekerja. Ini tinggal pilih aja sih sebenarnya. Kemudian namanya, ini misalnya namanya, tempat lahirnya ya setingkat kabupaten. Misal ya. Dan tanggal lahir, ini klik, lalu dimundurkan tahunnya. Ya, yang mana nanti tahunnya yang cocok. Dan cari bulannya, cari tanggalnya. Kemudian karena belum bekerja berarti kan tidak punya institusi itu perusahaan. Jenis kelaminnya apa? Status hidupnya apa? Kalau hidup maka ini NIK dan nomor kakak perlu diisi. Kalau meninggal ini boleh dikosongkan. Ya, nah ini misalnya masih hidup maka ini tinggal disimpan. Oke, sudah ya, sudah tinggal disimpan. Nah, kalau misalnya anaknya belum masuk di KK, maka sama kasus seperti tadi. Bapak Ibu segera update ke Dukcapil. Kalau tidak memungkinkan mengejar sampai masa pemberkasan ini belum berakhir, selesai itu data kependudukan yang terbaru, maka anaknya jangan dulu dicantumkan di sini. Itu tidak akan masalah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi segera urus biar nanti ketika pemberkasan gaji sudah selesai agar tunjangan anaknya bisa didapatkan. Oke, selanjutnya adalah untuk orang tua kandung. Ya, Bapak Ibu pasti semua memiliki orang tua kandung. Cuma kan sekarang keadaannya apakah masih kedua-duanya atau mungkin ada yang sudah meninggal. Itu disesuaikan nanti. Untuk menginput data orang tua kandung sebenarnya sama dengan penginputan anak tadi. Ya, diminta NIK, nomor kakak, pekerjaan, dan seterusnya ini. Nah, pembedanya adalah ketika statusnya di sini dipilih hidup, maka ini menjadi kotak merah. NIK dan nomor kakak perlu diinput. Tapi ketika misalnya dipilih meninggal, maka NIK dan nomor kakak ini boleh dikosongkan. Nah, ini karena banyak yang bertanya bagaimana jika saya tidak memiliki kakak orang tuanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih tinggal sama orang tuanya, kan kakaknya itu pasti bisa didapatkan. Sehingga gunakan itu untuk menginput nama bapak kandung dan nama ibu kandung. Kedua-duanya harus diinputkan karena namanya orang tua kandung kan nama bapak dan ibu kan gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tuanya cerai, maka bapak ibu bisa minta kakak bapak kandungnya dan kakak ibu kandungnya. Walaupun beda nanti nomor kakaknya, itu tidak masalah. Ya, prosesnya sama. Nik, nomor kakak, dan seterusnya ini sama prosesnya. Kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu hanya memiliki satu saja, karena kemungkinan kan bisa jadi dari kecil misalnya sudah lost contact, ya, tidak ketemu dengan bapak atau ibunya, itulah misalkan. Maka gunakan satu saja kakak yang masih ada. Kemudian untuk menginput yang lagi satu, misalnya kakak bapaknya masih ada, kan tinggal sama bapak, data ibunya tidak ada, maka nanti di sini pilih aja statusnya sudah meninggal. Kan keberadaannya Bapak Ibu sudah tidak tahu itu misalnya. Pilih aja sudah meninggal biar NIK dan nomor kakak ini bisa dikosongkan. Sehingga bisa menginput nama dan lain-lainnya ini yang masih kotak merah. Kalau nama kan pasti bapaknya kan pasti tahu nama ibunya. Kemudian tempat lahirnya setingkat kabupaten kan pasti tahu. Dan tanggal lahirnya ini kan bisa diperkirakan. Kalau misalnya memang dulu tidak tercatat. Lalu klik simpan. Nah, seperti itu solusinya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana jika nama ibu yang tertera di kakak saya adalah nama ibu sambung, tetapi di kakak menjadi ibu kandung. Nah, seperti ini misalnya. Kan ini di kakak kan ada nama orang tua, ada ayah, ada ibu kan. Nah, seperti yang nomor 3 ini yang saya lingkari, ini nama ayahnya, kemudian ini nama ibunya. Nah, nama ibu ini
yang tercantum di KK sebenarnya bukan nama ibu kandung, berbeda dengan di akte, tetapi sebenarnya adalah ibu sambung karena ibu kandung yang sudah cerai, bapaknya menikah lagi gitu misalnya. Ya itu saja yang ini juga tidak masalah walaupun berbeda dengan di akte kelahirannya. Atau juga kan tidak mengupload bukti dukungnya ini. Karena seperti itulah di data kependudukan yang Bapak Ibu miliki. Ya, itu tidak akan menjadi masalah. Oke, untuk orang tua kandung beres Bapak Ibu ya. Caranya sama saja, saya tidak akan simulasikan lagi. Kemudian untuk saudara kandung juga sama penginputannya dengan yang orang tua kandung, nik, nomor kakak, pekerjaan, dan seterusnya. Ini gampang. Nah, misalnya saya contohkan satu saja. Nah, ini anggap statusnya masih hidup kan. Ini sembarang saja dulu untuk nomor aktenya, kemudian pilih pekerjaannya, anggaplah pelajar, mahasiswa, namanya Sardi itu misalnya. Tempat lahirnya saya samakan aja yang tadi. Dan tanggal lahirnya ini dimundurkan tahunnya, pilih yang sesuai. Enggak bulannya ini, dan tanggalnya ini. Perusahaannya, ya pelajar kan belum memiliki perusahaan institusi bekerja. Nah, jenis kelaminnya ya tinggal pilih pria apa wanita, kemudian status hidupnya. Nah, ini berarti statusnya masih hidup. Sehingga nik dan nomor kakak harus diinput kan itu. Nah, lalu klik simpan. Kemudian lagi satu, misalnya mau nginput, maka caranya sama. Nah, kalau misalnya ada kesalahan data, ini bisa klik ubah. Ya, diubah data. Mana yang salah, itu bisa diubah. Yang penting Bapak Ibu, jangan dulu mengklik nanti akhiri proses pengisian DRH. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki banyak saudara kandung, maka di sini diinput selengkap-lengkapnya sejumlah saudara kandung yang dimiliki. Asalkan Bapak Ibu bisa mendapatkan identitasnya berupa kakak. Karena di sana kan tercantum nik dan nomor kakak. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mendapatkan beberapa saja, karena mungkin dengan saudara kandung yang lain sudah lost kontak, maka cantumkan saja yang ada kakaknya. Misalnya 2 yang didapat, ya 2 yang dicantumkan. Kemudian yang saudara kandungnya jika ada yang sudah meninggal, maka boleh tidak dicantumkan, itu tidak masalah. Ya, cari yang paling mudah Bapak Ibu lakukan. Cuma kan ini cuma pelengkap di riwayat keluarga, bukan sebagai data primer dari Bapak Ibu. Oke, sudah ya, saya akan batal dulu ini karena ini simulasi sudah untuk saudara kandung. Begitu juga untuk di ibu mertua. Nah, ini sama dengan kasus orang tua kandung tadi. Kan bisa jadi juga bapak ibu mertuanya sudah bercerai, maka boleh minta kakak keduanya. Walaupun beda kakak, pak mertua, ibu mertua dimintai kakaknya. Itu diinput kedua-duanya. Kalau salah satunya misalnya sudah tidak bisa didapatkan kakaknya dan sudah tidak tahu keberadaannya, maka di sini dipilih aja statusnya sudah meninggal biar ini bisa dikosongkan. Nik sama nomor kakaknya. Nah, itu Bapak Ibu alternatif solusi yang bisa Bapak Ibu ambil untuk pengisian DRH di riwayat keluarga. Baik, demikian informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih.